Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang listrik statis bagian yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 submateri, yaitu hukum Coulomb, medan listrik, dan potensial listrik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cara memberi muatan listrik. Salah satunya yaitu dengan cara menggosok. Kita akan lihat pada kedua pasangan benda berikut. Yang pertama yaitu pasangan balon dengan kain wol. Ketika digosokkan, maka terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke balon. Maka menyebabkan balon menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif. Kemudian pasangan yang kedua yaitu kaca dengan kain sutra. Ketika digosokkan, maka terjadi perpindahan elektron dari kaca ke kain sutra, menyebabkan kaca menjadi bermuatan positif, kain sutra bermuatan negatif. Kemudian, ketika benda yang sudah bermuatan ini didekatkan dengan benda lain yang bermuatan, maka akan muncul interaksi muatan listrik. Interaksi ada dua macam. Yang pertama kita lihat interaksi antara kaca yang bermuatan positif dengan kaca yang bermuatan positif, sehingga muncul interaksinya adalah tolak menolak. Maka disimpulkan muatan sejenis bila didekatkan akan saling tolak menolak. Kemudian interaksi yang kedua adalah antara plastik yang bermuatan negatif dengan kaca yang bermuatan positif. Ketika didekatkan, ternyata interaksi yang muncul adalah saling tarik menarik, sehingga disimpulkan muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Kemudian interaksi muatan listrik ini diselidiki oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Charles Augustin de Coulomb berhasil menemukan suatu hukum yang disebut dengan hukum Coulomb. Coulomb berhasil menemukan sebuah gaya yang bekerja pada interaksi dua buah muatan listrik. Kita lihat interaksi yang pertama, muatan listrik dilambangkan dengan Q. Ini adalah muatan yang pertama yaitu Q1, dan ini muatan yang kedua yaitu Q2. Sama-sama bermuatan positif. Maka ketika didekatkan akan muncul interaksinya adalah saling tolak menolak. Indikasinya adalah kedua muatan akan bergerak saling menjauh. Ini menunjukkan bahwa pada kedua muatan tersebut terdapat gaya. Pada Q1 arah gayanya adalah ke kiri, kemudian pada Q2 arah gayanya ke kanan sebesar F. Sehingga karena gaya yang muncul saling menjauh atau saling menolak, maka disebut dengan gaya tolak menolak. Kemudian yang kedua, ketika dua buah muatan listrik yang berlainan jenis didekatkan, maka interaksi yang muncul adalah saling mendekat. Ini menunjukkan pada kedua muatan ini terdapat gaya sebesar F yang arahnya saling mendekat, sehingga gaya yang muncul disebut dengan gaya tarik-menarik. Kemudian gaya tolak menolak maupun gaya tarik-menarik inilah selanjutnya disebut dengan gaya Coulomb. Coulomb kemudian menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya, di mana gaya Coulomb ini nanti disebut juga dengan gaya listrik. Jadi, gaya listrik dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah, kita lihat percobaan berikut ini. Coulomb meletakkan dua buah muatan yang sejenis, yaitu muatan negatif dengan muatan negatif. Kemudian, ketika didekatkan ternyata muncul gaya tolak menolaknya sebesar gerakannya ini. Kemudian Coulomb melanjutkan percobaan yang berikutnya dengan menambah besar muatan. Ketika muatan diperbesar, ternyata gaya tolaknya menjadi lebih besar, sehingga Coulomb menyimpulkan bahwa muatan gaya itu sebanding dengan muatan kedua benda. Artinya ketika muatan diperbesar, maka gaya juga menjadi lebih besar. Kemudian dilanjut dengan percobaan yang kedua, yaitu dilihat dari jaraknya. Dua muatan dengan besar muatannya sama, kemudian diletakkan pada jarak R.
ketika diletakkan dengan jarak R, maka gaya tolak menolaknya seperti pada percobaan tadi, kemudian dibuat R-nya menjadi lebih besar. Maka ketika R-nya menjadi lebih besar, gaya tolaknya ternyata menjadi lebih kecil. Sehingga Coulomb menyimpulkan ternyata bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga Coulomb menyimpulkan ada dua faktor yang menyebabkan besarnya gaya listrik. Faktor yang pertama yaitu gaya itu sebanding dengan muatan listrik. Ketika muatannya kecil, maka gayanya juga kecil. Sebaliknya, ketika muatannya diperbesar, maka gayanya juga menjadi lebih besar. Sehingga didapatkan F itu sebanding dengan muatan kedua benda. Kemudian faktor yang kedua, gaya itu dipengaruhi oleh jarak. Gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Ketika jaraknya diperkecil, maka gayanya menjadi besar. Begitu pula sebaliknya, ketika jaraknya besar, maka gayanya menjadi lebih kecil. Sehingga didapatkan F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, atau F sebanding dengan 1/R kuadrat. Sehingga Coulomb berhasil menemukan suatu hukum yang menyatakan bahwa besar gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut. Sehingga Coulomb menyatakan hukumnya ini ke dalam suatu persamaan matematis yang besarnya F itu sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat, atau kita lebih mudah menyebutnya dengan F sama dengan kakiku remuk-remuk. Nah, supaya mudah mengingatnya. Jadi F sama dengan kakiku remuk-remuk, di mana F itu adalah gaya Coulomb atau gaya tolak menolak ataupun gaya tarik menarik. Satuannya dalam Newton. Kemudian Q itu adalah muatan, maka Q1 itu adalah besar muatan pertama, satuannya dalam Coulomb. Kemudian Q2 adalah besar muatan kedua, satuannya dalam Coulomb. R itu adalah jarak muatan, jarak antara dua muatan, satuannya dalam meter. Dan K itu adalah konstanta atau ketetapan Coulomb yang nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Kita akan melihat penerapannya ke dalam soal berikut ini. Dua buah muatan memiliki besar muatan 3 mikrocoulomb. Ini ada prefiks namanya mikro, jadi 3 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb. Jarak antara keduanya adalah 3 cm. Berapakah besar gaya tolak menolak antara kedua muatan tersebut? Kita akan lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Yang pertama kita tulis dulu, diketahui dari soal 3 mikrocoulomb tadi adalah besar muatan pertama. Jadi muatan pertama atau muatan A itu adalah 3 mikrocoulomb. Satuan SI untuk muatan adalah dalam coulomb, sehingga mikro ini harus kita konversi atau kita ubah ke dalam coulomb, di mana nilai mikro itu sama dengan 10 pangkat min 6. Jadi 3 mikrocoulomb itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian muatan yang kedua 6 mikrocoulomb. Kita konversi menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian jaraknya adalah 3 cm. Ini juga harus kita konversi ke dalam satuan SI, yaitu ke dalam meter. Sehingga 3 cm itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Jadi cm dikonversi ke meter itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 2. K 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanyakan adalah gaya tolak menolaknya. Kita lihat tadi persamaan matematis untuk gaya Coulomb adalah F sama dengan kakiku remuk-remuk. Kita masukkan nilainya. K itu sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 nilainya adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Q2 nya 6 kali 10 pangkat min 6.
dibagi dengan R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Ingat, ini harus dikuadratkan. Kemudian kita akan pisahkan atau kita kumpulkan 9 kali 3 kali 6, kita kumpulkan ke depan. Kemudian ini kita kuadratkan, 3 kuadrat kita kumpulkan. Kemudian yang ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat min 4. Ini hasil dari 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan ini 9 dengan 3 dikuadratkan, ini kita coret saja. Sehingga kita dapatkan 3 kali 6 itu nilainya 18. Kemudian untuk bilangan berpangkat ketika dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja, yaitu 9 ditambah min 6 ditambah min 6, artinya 9 min 6 min 6. Kemudian untuk pembagian maka dikurang, sehingga supaya lebih mudah, bilangan pangkat yang di bawah kita naikkan saja dengan catatan berubah tanda. Yang tadinya negatif menjadi positif, sehingga min 4 ini menjadi positif 4. Maka kita dapatkan ini 18 kali 10 pangkat 1, karena 9 min 6 min 6 plus 4 hasilnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan nilai gaya tolak menolaknya adalah 180 Newton. Baik, mudah bukan? Kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Soal yang kedua kita akan menerapkannya pada persamaan hukum kolom berikut ini. Kita akan lihat, jika nanti dalam soal diketahui jaraknya tetap, kemudian muatan awal dan akhir ini dibuat berubah, maka kita gunakan saja persamaan hukum kolomnya adalah perbandingan F1 per F2 sama dengan Q1 kali Q2 pada posisi awal per Q1 kali Q2 pada posisi akhirnya. Kemudian yang kedua, jika muatannya tetap tetapi jaraknya berubah, maka kita gunakan persamaan F1 banding F2 besarnya sama dengan R2 dikuadratkan berbanding dengan R1 kuadrat. Dan yang ketiga, jika dua-duanya berubah, artinya muatannya berubah dan jaraknya juga berubah, maka kita gunakan persamaan matematisnya yang ini. Baik, kita akan lihat penerapannya. Yang pertama, dua buah muatan memiliki besar muatan. Yang pertama plus 1 Q dan min 4 Q. Jarak kedua muatan D cm. Ingat, ini tidak pakai angka. Kemudian kedua muatan tarik-menarik dengan gaya F. Ini mula-mula. Kemudian jarak kedua muatan didekatkan menjadi setengah D cm dan muatannya tetap. Maka gaya tarik-menarik benda menjadi titik-titik. Kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Dari soal diketahui muatan pertama adalah positif 1 Q, muatan kedua negatif 4 Q. Kemudian R-nya pada R awal adalah sebesar D cm, menghasilkan gaya yang pertama adalah sebesar F. Kemudian jaraknya diubah menjadi setengah D. Artinya ini yang berubah adalah jaraknya. Untuk muatannya nilainya tetap. Maka kita akan menggunakan persamaan yang kedua, yaitu perbandingan F1 dengan F2 nilainya sama dengan R2 kuadrat berbanding dengan R1 kuadrat. F1 tadi nilainya adalah F, kemudian F2 ini yang kita cari. R2 nya tadi nilainya adalah setengah D. Ingat, jangan lupa dikuadratkan. Kemudian R1 tadi nilainya adalah D, maka R1 nya adalah D kuadrat. Kemudian kita akan lihat, ini kita keluarkan untuk dalam kurungnya, sehingga ini F per F2 sama dengan setengah dikuadratkan itu sama dengan 1/4, kemudian ini D kuadrat per D kuadrat, sehingga kita kali silang, kita dapatkan nilai F2 kita kali silang dengan 1/4 D kuadrat, nilainya sama dengan F kali D kuadrat. Karena sama-sama mengandung D kuadrat, maka kita coret saja untuk D kuadratnya, sehingga kita dapatkan nilainya F2 kali 1/4 sama dengan F. Maka nilai F2 sama dengan F dibagi 1/4. Hasilnya adalah
F2 nilainya sama dengan 4F. Baik, contoh yang berikutnya kita akan lihat. 2 buah muatan listrik plus 1 Ki dan min 1 Ki tarik-menarik dengan gaya F. Jika muatan masing-masing diperbesar menjadi plus 2 Ki dan min 3 Ki sementara jaraknya tetap. Nah, kita akan gunakan persamaan yang kemana? Kita lihat. Dari soal diketahui Q1 plus 1 Ki, Q2 min 1 Ki. F1-nya nilainya sebesar F. Kemudian pada posisi akhir Q1-nya diubah menjadi plus 2 Ki, Q2-nya menjadi min 3 Ki. R nilainya tetap. Yang ditanyakan adalah nilai F2-nya. Kita akan lihat persamaannya dipakai adalah perbandingan F1 berbanding dengan F2, maka nilai perbandingan Q1 kali Q2 berbanding dengan nilai Q1 kali Q2 yang akhir. Kita masukkan F1-nya nilainya adalah F, kemudian F2 yang kita cari. Q1 awalnya nilainya adalah 1. Ingat, tanda plus sama min ini tidak perlu dimasukkan karena ini hanya menunjukkan jenis muatannya. Jadi, tanda positif negatif tidak perlu dimasukkan ke dalam perhitungannya. Jadi, Q1 nilainya 1, kemudian Q2 adalah 1. Di posisi akhir, Q1-nya nilainya menjadi 2, ini 2 tadi. Kemudian Q2-nya nilainya menjadi 3, sehingga kita dapatkan F per F2 sama dengan 1/6. Kita kali silang, F2 kali 1 sama dengan F kali 6. Maka kita dapatkan F2 sama dengan 6F. Baik, satu lagi untuk contoh soalnya. 2 buah muatan listrik sebesar plus 3 Ki dan plus 4 Ki berjarak 30 cm menghasilkan gaya tolak sebesar F. Jika muatannya diubah menjadi plus 1 Ki dan plus 12 Ki, kemudian jaraknya diubah menjadi 10 cm. Berapa gaya tolak menolaknya sekarang? Nah, pada contoh soal yang ini dua-duanya diubah, baik muatan maupun jaraknya, sehingga dari soal diketahui pada waktu awal Q1-nya plus 3 Ki, Q2-nya plus 4 Ki, kemudian jaraknya awalnya 30 cm, menghasilkan gayanya adalah sebesar F, sehingga F1 nilainya F. Kemudian muatan dan jarak dua-duanya diubah, sehingga kita gunakan persamaannya untuk menyelesaikan ini dengan persamaan F1 berbanding F2 sama dengan Q1 kali Q2 yang awal berbanding dengan Q1 kali Q2 akhir dikalikan dengan perbandingan jaraknya. Kita masukkan nilainya F1 berbanding F2, nilainya adalah 3 kali 4 Q1 nih, kemudian Q2-nya 4 dari sini, kemudian Q1 yang kedua adalah 1 diubah menjadi 1, kemudian Q2-nya menjadi 12. Kalikan dengan perubahan jaraknya. Jarak akhir 10, jarak awalnya adalah 30. Ini dikuadratkan. Kemudian F1 tadi nilainya adalah F berbanding dengan F2, maka kita dapatkan 12 banding 12 kalikan 100/900. Didapatkan F per F2 sama dengan 1/9. Kemudian hasil akhirnya F2 kali 1 sama dengan F kali 9, sehingga didapatkan F2-nya nilainya sama dengan 9F. Baik, gampang ya. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah subkonsep yang kedua, yaitu medan listrik. Medan listrik ini merupakan daerah di mana masih dipengaruhi gaya listrik. Kita akan lihat medan listrik digambarkan sebagai sebuah garis-garis gaya. Untuk muatan listrik positif, arah medan listriknya dilambangkan dengan garis gaya yang arahnya keluar atau meninggalkan muatan. Sedangkan untuk muatan negatif, arah gayanya adalah masuk atau menuju ke muatan. Bagaimana ketika dua muatan didekatkan? Maka arah medan listriknya adalah muatan positif didekatkan dengan muatan negatif, maka arah medan listriknya dari positif arahnya keluar masuk ke muatan negatif. Kemudian kalau muatannya sejenis, maka muatan positif dengan positif ini medan listriknya akan
keluar dan ini akan saling menjauhi, sehingga di sini tidak ada medan listriknya atau dikatakan nol. Begitu pula dengan muatan listrik negatif dengan negatif. Baik, kita akan lihat bagaimana mencari kuat medan listrik. Ketika dua buah muatan listrik didekatkan, yang satu muatannya lebih besar, maka ini kita sebut dengan muatan sumber. Lambangnya adalah Q besar. Dan muatan yang lebih kecil ini kita sebut dengan muatan uji. Kita lambangkan dengan Q. Kemudian antara dua muatan ini akan muncul interaksi sehingga di sini muncul gaya listrik. Nah, gaya listrik di sini akan mempengaruhi muatan ujinya di sini sehingga menimbulkan medan listrik, atau muatan uji ini akan merasakan medan listrik yang arahnya adalah menjauh. Ingat, kenapa menjauh? Karena ini muatan positif dengan muatan positif, atau karena muatan sumbernya positif. Ingat tadi arah medan listriknya adalah dari positif itu akan menjauh. Sehingga di sini nanti akan kita dapatkan besarnya kuat medan listrik yang dilambangkan dengan E adalah besarnya gaya listrik yang dialami oleh muatan uji tersebut. Sehingga E sama dengan F per Q, di mana F-nya itu adalah gaya listriknya. Sehingga ketika kita masukkan nilai F-nya sebesar K Q remuk-remuk tadi, dihasilkan atau didapatkan rumus kuat medan listrik selain rumus umumnya F per Q, maka didapatkan E itu sama dengan kaki remuk-remuk. Kalau tadi gaya kolom kakiku remuk-remuk, maka untuk medan listrik kita dapatkan E sama dengan kaki remuk-remuk, di mana E-nya itu adalah medan listrik, satuannya dalam Newton per kolom. Kemudian Q besar adalah muatan sumber, Q kecil adalah muatan ujinya. Kita akan lihat satu contoh soal saja. Sebuah muatan listrik dengan nilai 8 mikrokolom berada pada daerah medan listrik. Jarak muatannya adalah 3 cm. Berapa kuat medan listriknya? Maka kita dapatkan dari soal diketahui muatan sebesar 8 mikrokolom dikonversi menjadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom, kemudian jaraknya 3 cm. Kita konversi menjadi meter, yaitu 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nilai kuat medan listriknya adalah E sama dengan kaki remuk-remuk. Kita masukkan nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian kita masukkan nilai Q dan kita masukkan nilai R-nya dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya adalah 8 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Baik, kita akan lihat materi yang submateri yang terakhir, yaitu potensial listrik. Potensial listrik ini diartikan sebagai banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Kita akan lihat ini ada dua plat, yaitu plat A dan plat B. Plat A ini muatannya negatif dan plat B muatannya positif. Sebuah elektron ini, ingat yang bisa bergerak adalah elektron. Jadi sebuah elektron tidak akan mungkin bisa bergerak dengan sendiri dari plat A menuju ke plat B. Elektron secara alami ini akan bergerak mendekati muatan positif serta menjauhi muatan negatif. Jadi untuk menggerakkan dengan arah yang sebaliknya dibutuhkan sebuah usaha. Jadi potensial listrik bisa diartikan sebagai sebuah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan positif sebesar satu satuan dari tempat yang tak terhingga ke sebuah titik tertentu. Maka dirumuskan potensial listrik itu adalah V sama dengan usaha per muatan atau W per Q. Dirumuskan pula dengan rumus yang lain, potensial listrik itu V sama dengan kaki remuk. Dengan V itu adalah potensial listrik, satuannya dalam volt, kemudian W itu adalah usaha atau energi, satuannya dalam joule, dan Q adalah muatan listrik. Kita ambil contoh satu soal saja. Segumpal awan mempunyai beda potensial terhadap tanah 5 megavolt, yang besar itu mega. Ketika terjadi kilat antara awan dan bumi, suatu muatan sebesar 80 kolom dilepaskan. Berapa energi yang hilang? Maka kita dapatkan dari soal V itu nilainya sebesar 5 megavolt. Kita konversi ke dalam volt. Mega itu nilainya adalah 10 pangkat 6.
Sehingga 5 megavolt itu sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 volt, kemudian Q-nya adalah 80 kolom. Yang ditanyakan adalah energinya. Maka kita dapatkan tadi rumus utamanya adalah V sama dengan W per Q. Maka untuk mencari W, besarnya adalah V kali Q. Kita masukkan V-nya adalah 5 kali 10 pangkat 6 kali 80. Kita dapatkan hasilnya W sama dengan 400 kali 10 pangkat 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat 8 Joule. Baik, demikian tadi pembahasan kita mengenai hukum Coulomb, kemudian medan listrik, dan potensial listrik. Kita lanjutkan kembali pembahasannya di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.